Yesus, pada kesempatan siang hari ini kami semua para wanitamu WBI Sukawarna Tuhan mau beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami tahu walaupun kami beribadah lewat online, tapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, sehingga ibadah kami sepanjang hari ini bukan ibadah yang biasa saja rutinitas, tapi kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap para wanitamu yang ikut ibadah pada siang hari ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat setiap kami, sehingga saat kami ibadah Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan, dan kami merasakan lawatan Tuhan. Dan setelah ibadah nanti Tuhan, kami benar-benar dibaharui, kami benar-benar dikuatkan kembali. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, urapi juga hamba-Mu Tuhan Yesus, miskin Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Engkau urapi secara luar biasa. Pada kesempatan siang hari ini kami juga bersyukur Tuhan kalau Ibu Gembala kami, orang tua yang kami kasihi, Mami Lelen, boleh bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ambil alih ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja Raja. Mari kita tinggikan Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja. Mari kita sembah Dia, mari kita berikan pujian pengagungan yang terbaik bagi Tuhan kita. Biarlah saat ini kuasa-Mu turun melimpah atas setiap kami, baik kami yang di rumah, di jalan maupun dimanapun kami berada. Biarlah saat ini kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, yang melawat, yang menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi,
atas hidup kami. Yang saat ini sedang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang berbeban berat, di dalam nama Yesus Engkau angkat Tuhan. Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, yang sedang terikat saat ini di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Bapak, ini kami para wanita-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat membutuhkan Engkau. Kami sungguh-sungguh sangat memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah di pagi hari yang indah ini, di siang hari yang indah ini, Engkau yang melawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan pemulihan terjadi karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah saat ini Tuhan penuhi kami dengan roh dan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami para wanita-Mu Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami. Berilah basyara ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Naramu, ya Rabba, Sekinaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaraba, ya Rabba, Sekinaramu. Haleluya, haleluya, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Bapak. Terima kasih Abba ya Bapak. Biarlah Tuhan terus Tuhan pengurapan turun atas setiap kami. Pengurapan-Mu turun terus atas setiap kami. Bila sebentar Tuhan, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus beracara di ibadah online WBI Sukawarna ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh-Mu yang berkuasa Tuhan, sehingga setiap kami sungguh Tuhan Engkau perbaharui keadaan kami, hati kami, roh kami Engkau perbaharui. Terima kasih ya Bapa. Hamba mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan.
Terima kasih, terima kasih. Saya persilakan Ibu Deborah untuk doa syafaat. Bapa, kami ini anak-anak kekasih-Mu. Terlebih Tuhan, ampuni segala kekurangan kami wanita-wanita Allah-Mu dari segala dosa yang tidak kami sadari Tuhan, dan kami sadari layakkan kami di hadapan Engkau. Kami mau sepakat saat di Zoom ini ya Bapa, kami bawa bangsa kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Indonesia ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu, ada di rencana-Mu, ada di pikiran-Mu. Biar belas kasih-Mu tercurah bagi Indonesia ya Bapa. Ampuni dosa rakyat kami berdamaikan dengan Engkau Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini ya Roh Kudus, kemuliaan-Mu Kau curahkan di Indonesia. Roh Kudus, Engkau melawan seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap lutut berlutut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di era Pentakosta ini Tuhan, dari Indonesia Tuhan akan ke bangsa-bangsa, akan kembali lagi ke Yerusalem ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ada kebangkitan roh-Mu, roh Yeremia Tuhan. Anak-anak muda akan bangkit di negara ini ya Bapa. Dan kami wanita-wanita-Mu Tuhan, kami berdoa rahim yang kuat untuk melahirkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke tangan-Mu. Kami berkatakan damailah Indonesiaku. Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia maju, Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia menang. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Presiden kami, Pak Jokowi, Tuhan, dengan seluruh Tuhan menterinya Tuhan, dari pusat sampai Tuhan ke daerah. Kami berdoa minta roh takut Tuhan memenuhi mereka, berikan karunia hikmat dan akal budi di dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan krisis yang terjadi, krisis ekonomi di Indonesia dan juga COVID-19. Kami percaya kuasa-Mu bekerja memenuhi para pemimpin kami ya Bapak di negara ini. Kami perkatakan COVID-19 diam dan tenanglah. Kami perkatakan krisis ekonomi yang Kau diam dan tenang. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin Tuhan yang Kau percaya Tuhan di GBI. Rayon 2 ini dan juga Tuhan di GBI Pusat. Kami berdoa bagi Bapak Gembala Pembina kami. Bapak Niko. Orabayalama. Berikan panjang umur dan sehat Pak Niko, Ibu Hermin, anak bantu cucu. Di dalam mengemban mandat Tuhan di Tes Pentakos, hamba-Mu Tuhan diberi kekuatan, urapan yang baru. Terus Tuhan mengalir memenuhi hamba-Mu Pak Niko, beserta keempat wakilnya yang di Jakarta dan ketiga wakilnya di Bandung. Buat mereka terus dipenuhi dengan kuasa hadirat-Mu. Rahmat Roh Kudus mengalir, memberikan mereka panjang umur dan sehat untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di Tes Pentakos ini Tuhan. Jagai dimanapun mereka berdiri, duduk, jalan, dimanapun berada. Panjang umur sehat ya Bapa. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Rohani kami, Mami Lelen. Berikan Tuhan kekuatan melimpah kasih, sukacita, damai, sejahtera beserta anak mantu cucu bersehat dimanapun berada. Tuhan melindungi, dijagai. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu dan Christine dengan suami, anak mantu cucu banyak umur sehat, dijagai, dilindungi. Kami percaya pemimpin-pemimpin kami yang sudah Tuhan berjerilalah, bertanggung jawab atas nyawa kami. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu, Bapak. Kami berdoa Tuhan,
Ketua OTP kami Pak Beri Gunawan, beserta wakilnya Pak Stefanus Yordan, panjang umur dan sehat Tuhan. Keluarga pelayanan dimanapun berada dilindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa ya Bapa, bagi Tuhan, hari ini Tuhan, wanita-wanita-Mu berikan hati yang baru, yang siap ditabur firman-Mu, sehingga firman tertabur, benih itu bertumbuh, berbuah-buah lebat, sehingga kami menjadi wanita yang kuat, istri yang kuat, ibu yang kuat, yang doa bagi keluarga, bagi tetangga, bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa bagi Lingsum ini. Roh Kudus bekerja, melawat di desa-desa, di pulau-pulau, di lembah-lembah, di mana jaringan ini saat ini sedang berjalan. Roh Tuhan bekerja, menyembuhkan, membebaskan, melepaskan. Tuhan Yesus, datanglah ke setiap rumah-rumah Tuhan Yesus. Lawat dan jamah mereka yang sakit disembuhkan. Segala kebutuhan mereka mengenai apapun Kau buka jalan. Pintu-pintu dibuka. Kami pegang janji-Mu. Yesus datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Curahkan minyak anggur-Mu dan gandum-Mu yang baru pada hari ini. Sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kemenangan. Lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Markus 11 ayat 24. Engkau sudah mendengar. Engkau sudah menjawab doa kami. Kami percaya dan kami sepakat sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Yuk saudara di rumah-rumah, saudara bersorak, haleluya, gitu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Dikatakan Yeremia 9 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Nah ini ada nih dia di layar saudara, di screen-nya ada. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. 3, 4. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you buat share screen-nya, boleh dihilangin screen-nya. Thank you ya Ani. Puji Tuhan. Nah saudara, kita ini hari-hari ini ada dalam era Pentakosta yang ke-3. Ayo ke tangannya begini semua, saudara. Habis susah kan suaranya, saudara ya. Nah, ini era Pentakosta yang ke-3. Saya percaya saudara, ini kalau saudara baca dari nomor 1, nomor 2, 5 arti Pentakosta ketiga, saudara ya, dikatakan Pentakosta ketiga merupakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, betul? Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua dikatakan Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu siapa itu? Yaitu anak-anak muda ya, yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat dikatakan Pentakosta ketiga lahir di mana? In
Indonesia. Pentakosta ketiga lahir di mana, saudara? Indonesia. Indonesia. Dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa, ya, memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus datang kembali. Katakan amin. Saya kalau boleh, saya rindu nanti mungkin nextnya lagi ada WBI lagi, kalau saya boleh usul sama Hani, boleh mungkin dalam ini memperkatakan 5 arti Pentakosta. Wes, Pentakosta ketiga dahsyat nih ya. Wanita-wanitanya Tuhan. Haleluya. Jadi paling tidak kita tahu, saudara. Oh, itu eranya sekarang ini. Nah, saudara, tadi disampaikan yang ketiga, Pentakosta ketiga itu akan membangkitkan generasi apa, saudara? Yeremia. Generasi Yeremia. Siapa itu generasi Yeremia? Generasi Yeremia adalah anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan cuma sekedar Kristen, saudara. Bukan sekedar ke gereja, bukan. Tapi dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian pada Tuhan Yesus. Dan tidak kompromi dengan dosa, saudara. Dan mereka ngapain? Akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Saudara, berapa banyak saudara yang rindu terjadi kebangkitan generasi Yeremia di Bandung, di Brebes, di Cibubur, di Rayon 2. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya lihat ada Ibu Lelen, Cilelen Shalom ya. Tadi saya lihat ada Cilelen Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Cilelen kuat. Haleluya, puji Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, karena itu dikatakan kita rindu lihat di Rayon 2, bangkit generasi Yeremia. Cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus, dikatakan tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, Yang rindu lambaikan tangan sekali lagi. Wah, tapi saudara akan lihat, dikatakan Yeremia itu dikatakan, saudara, ini pada waktu masa pandemi ini ya, buat saya kayak Tuhan tuh kasih satu pewahyuan buat saya gitu, saudara ya. Jadi dikatakan Yeremia, dikatakan ini yang kita doain terus hari-hari ini. Betul tidak, saudara? Supaya bangkit generasi Yeremia. Saudara, kalau kita lihat Yeremia di zamannya yang betul, saudara, di zamannya dia, Yeremia ini sampai disebut sebagai nabi yang menangis, suka nangis dikatakan ya. Di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan disebut itu. Jadi Yeremia itu seorang nabi yang suka nangis. Lu nangis kenapa, Bu Christine? Nangis mungkin kesusahan atau nangis kurang makan atau apa? Enggak. Dia nangis buat bangsanya. Tapi dia dibully luar biasa, saudara, yang namanya Yeremia. Waduh, dia ini dikatakan dia ini berani berkata tidak kepada yang populer di zamannya. Kalau di zamannya berkata nyembah berhala, nggak apa-apa. Dia mentang-mentang dia terus berkata tidak bisa. Itu Yeremia. Dan hari-hari ini, saudara, kita tahu dari Indonesia itu akan bergerak jutaan anak-anak muda yang dia bisa berkata no kepada narkoba, no kepada LGBT. Amin, saudara. Itu kan yang populer di hari-hari ini. No kepada apa lagi? Ya, dikatakan perselingkuhan, pornografi, no kepada lagu dunia dan sebagainya, saudara. Saya percaya dikatakan hari-hari ini akan bangkit generasi Yeremia yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Oh, yang tidak kompromi dengan dosa. Oh, yang rindu lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Haleluya.
Saudara, kalau kita lihat ternyata dikatakan Yeremia ini tidak bisa sendiri. Amin. Amin. Buktinya apa? Buktinya ayat yang kita baca tadi, Ibu-ibu. Itu buktinya. Yeremia dia berkata, perhatikanlah. Kayak kita gitu ya. Perhatian. Ya, perhatian. Ya, disuruh dengar dulu. Apa dia ngomong? Panggillah perempuan. Apa tadi? Sudah masih ingat? Perempuan apa tadi? Beratap. Haleluya. Perempuan peratap. Ini bukan yang model kayak saudara tahu ya. Mungkin kalau dari yang saudara kita yang beda kepercayaan. Kalau misalkan ada yang meninggal, wah sekian hari itu ada enci-enci ya, wanita-wanita nangisin terus, tang tintung. Bukan itu. Bukan, saudara, bukan itu ya. Ini yang dimaksud ini bukan itu. Tapi dikatakan di sini, panggillah perempuan peratap. Maksudnya apa? Ini perempuan peratap yang bersama-sama bergandeng tangan dengan Yeremia untuk meratap buat bangsanya. Untuk meratap buat bangsanya. Katakan amin. Meratap buat generasi ini yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara. Haleluya. Saudara, saya ingat 2 tahun lalu, tahun 2018, saudara, karena suami saya, Pak Peter Faraknimela, kan selain Gembala Rayon 3 di bawah Pak Niko, juga sama gereja-gereja yang di Provinsi Banten ini diminta untuk menjadi ketua Muspija, begitu saudara ya. Ketua Muspija ini musyawarah pimpinan gereja-gereja sebanten, seprovinsi. Provinsi Banten, kami ada di Provinsi Banten, saudara ya. Nah, waktu diteguhkan, dilantik juga di depannya gubernur begitu. Jadi pemerintah Provinsi Banten tahu ada orang-orang Kristen di sini, di Provinsi Banten gitu ya. Ada orang-orang Kristen ya. Jadi ada gereja-gereja di Provinsi Banten. Nah, ngelewat Muspija ini. Nah, pada waktu itu saya ingat saudara, yang Muspija ini akan bikin acara gitu. Acara pas hari kemerdekaan Indonesia gitu ya. Lalu mau bikin apa ya namanya gitu. Suami saya rundingan gitu. Apa ya mah? Namanya apa, mau doa bagi bangsa, apa doa bagi provinsi, apa doa bagi Banten, apa namanya ya. Saya bilang saudara, 2 bulanan kira-kira sebelum itu, di tahun 2018, Tuhan tuh taruh di hati saya. Tuhan tuh cuma ngomong begini, nak, kalau kamu mau doa buat Indonesia, sampaiin ya nak, sama semua sampaikan. Itu nggak bisa biasa-biasa lagi. Tuhan bilang 2 tahun lalu, gak biasa-biasa lagi, gak bisa nak. Harus ada erangan-erangan, sakit bersalin. Itu yang nangis buat bangsa ini. Sungguh. Ternyata namanya groaning, saudara. Groaning prayer gitu ya, saudara. Seperti ada dalam Roma 8 ayat 26. Dikatakan orang yang berbahasa roh itu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam Roma 8 ayat 26 itu bicara tentang groaning. Oh saudara, ada sakit bersalin, dikatakan orang nangis, saudara, doa, saudara. Saya percaya groaning prayer ini doa syafaat, dikatakan yang melahirkan satu bangsa, melahirkan satu generasi, melahirkan satu keluarga, saudara, melahirkan mungkin seseorang, saudara, itu dilahirkan baru begitu, saudara. Itu ada groaning, sakit bersalin. Saya percaya ibu-ibu yang pernah melahirkan normal, saudara ya, waduh, gampang kan, enak ya. Lahirin normal, enggak sakit ya. Ketawa semua, saudara. Iya, waduh ya.
Ya, saya tidak ngomong yang sesar ya, tapi yang lahir normal aja gitu ya. Waduh, anak saya satu saudara, Asafita namanya, sematawayang ya. Ya karena itu salah satunya saudara. Waduh, Yesus Tuhan. Waduh. Makanya saya sepakat udah sama suami. Wis anaknya satu wis cukup aja ya. Aduh, saudara, yaitu dia sakit bersalin. Dikatakan saudara, sakit bersalin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan bangkitkan wanita, perempuan-perempuan yang meratap buat bangsa ini. Perempuan-perempuan yang menangis buat bangsa ini, buat jiwa-jiwa, buat generasi ini. Saya terlalu percaya dari Bandung, dari Brebes, dari Cibubur, dari Rayon 2 akan bangkit wanita-wanitanya Tuhan. Akan bangkit wanita-wanitanya Tuhan yang mulai mengerang buat jiwa-jiwa. Katakan amin. Saudara, saya percaya saudara hari-hari ini dikatakan Tuhan mau wanita-wanitanya Tuhan itu bangkit. Ternyata untuk kebangkitan generasi Yeremia tidak bisa sendiri. Harus bersama-sama dengan perempuan-perempuan peratap. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin. Tidak bisa sendiri. Anak-anak muda akan bangkit. Generasi-generasi Yeremia akan bangkit. Perlu saudara dan saya. Katakan amin. Ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang meratap buat jiwa-jiwa, gandeng tangan sama generasi Yeremia. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau anak-anak muda sudah senang doa, ya itu dia tuh. Itu generasi Yeremia. Kalau belum senang doa, mohon maaf, itu masih Kristen. Agama tok saudara, doang ya. Tapi belum jadi generasi Yeremia. Cirinya gembala kita, kan Pak Niko sekarang gembala rayon saudara kan? Amin saudara ya. Betul? Gembala saudara loh, dahsyat banget loh saudara. Tidak cuma gembala pembina, tapi gembala rayon saudara. Gembala sidang saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi dikatakan, Pak Niko sampaikan, saudara, dikatakan, kalau sudah mulai lihat nih, anak-anak muda, sekelompok anak-anak muda, senang doa, nyembah, doa puasa, doa keliling. Wah ini generasi Yeremia, saudara. Bukan senangannya nonton, game, nyanyi lagu dunia. Oh ya itu cuma agama Kristen tok. Belum generasi Yeremia. Tetapi generasi Yeremia, dia senang doa. Senang doa, gandeng tangan dengan para wanitanya Tuhan yang senang doa. Berapa banyak di sini wanita-wanitanya Tuhan senang berdoa, muji nyembah Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Biar saudara bangkit menjadi perempuan-perempuan peratap. Doa ngerang dari hati, saudara. Dari dalam sini, saudara. Itu keluar. Kayak ada gelombang-gelombang yang luar biasa. Engkau mungkin doa buat Indonesia. Tidak akan sama lagi. Saya percaya siang hari ini. Tuhan rindu bangkitkan. Dari Rayon 2. Wanita-wanitanya Tuhan bangkit. 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 Mulai groaning prayer, mulai groaning prayer. Engkau tidak akan sama lagi dulu doanya ya asal daya. Ya, tetapi saudara percaya ke depan ini akan bangkit saudara. Wah, doa buat Indonesia. Mungkin kau lihat cuma bendera Indonesia, tapi nggak tahu kenapa ya Bu Christine. Saya lihat bendera Indonesia, kok saya tiba-tiba nangis saja. Tuhan, bangsaku Tuhan. Saya lihat Pak Jokowi, kenapa ya Bu Christine dulu lihat biasa aja, tapi sekarang hari-hari terakhir, kok tiba-tiba di sini ada
belas kasihan Allah Tuhan. Kuatkan Pak Jokowi Tuhan. Saudara, saya percaya itu groaning prayer. Amin. 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 Saudara, saya percaya ini bukan nangis karena kita kepepet, karena kita kurang duit, karena dan sebagainya susah, saudara. Bukan, tetapi ini dibawa lebih lagi dari itu, saudara. Tuhan bawa, saudara, mungkin saya nggak punya hati yang masalah gimana. Tapi waktu saya doa buat jiwa-jiwa, Bu Christine. Aku doa buat Bandung, Bu Christine. Aku doa buat Rayon 2, Bu Christine, buat Indonesia. Tiba-tiba ada erangan nangis. Bisa nangis-nangis loh Bu Christine doanya. Ya itu dia itu. Amin, saudara. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, seperti James Cole. James Cole ini seorang nabi Tuhan. Ya, dalam masa pandemi ini dia diperlihatkan Tuhan, dia kayak naik ke sorga dikatakan saudara. Dan dikatakan di sorga tiba-tiba ada suara yang berkata, dikatakan orang-orang yang mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya percaya saudara, mencucurkan air mata karena jiwa-jiwa. Saudara, karena lihat kesengsaraan bangsa dan sebagainya. Saudara, saya terlalu percaya apa yang kita buat tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ada erangan-erangan, doa-doa syafaat. Saudara mungkin doain keluargamu. Tapi setelah engkau tahu tentang groaning prayer, itu ada satu erangan yang luar biasa buat keluargamu. Engkau nggak pakai disuruh lagi buat puasa, engkau puasa sendiri. Karena Tuhan taruh itu di hati. Amin, saudara. Ngerti hatinya Tuhan. Saudara doa keliling nggak pakai disuruh-suruh. Tapi doa kelilingnya beda dengan sebelum pandemi. Katakan amin. Tapi tetap doa keliling. Tapi sekarang doa kelilingnya dengan orang yang serumah dengan saudara. Aku punya grup doa keliling, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi berangkat dari rumah masing-masing. Dan enggak ketemuan, saudara. Ketemuan lewat telepon, ketemuan lewat WA, boleh, saudara. Video call, boleh. Tapi enggak bareng-bareng, satu mobil 5 orang gitu ya. Doa keliling, enggak, itu dulu. Nanti mungkin kalau sudah normal semua, sudah bisa, ya sudah. Tapi sekarang enggak bisa. Doa kelilingnya masing-masing. Katakan amin. Katakan amin. Saya sekeluarga tetap doa keliling, saudara. Dalam masa pandemi ini kami tidak pergi kemana-mana, saudara. Kami belajar untuk menghormati taat kepada pemerintah. Tapi kami perginya kemana? Doa keliling. Mantu saya yang nyetir, anak saya, Pak Peter suami, sama cucu saya tak bawa juga, saudara, doa keliling. Haleluya. Doa keliling, pulang lagi, saudara. Iya. Ya, enggak mampir mall, enggak, saudara. Ya, jadi dikatakan benar-benar taat aja dah, taat ya. Tetapi doa keliling jalan terus. Tidak pernah berhenti. Katakan amin. Katakan amin. Tetapi doa kelilingnya sama orang yang serumah. Saya sekeluarga, Bu, tapi tinggal rumah beda. Nggak bisa, saudara. Yang serumah. Kami keluarga, Bu, seperti keluarga dalam Tuhan. Iya, tapi nggak serumah. Jangan. Katakan amin. Doa keliling serumah masing-masing.
Yang mengerti katakan amin. Terus saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau, saudara. Tuhan mau terus kita punya hati roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala yang mau katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Dia saudara doa sembah bahasa roh dia curahkan roh-Mu anak-anakmu ya Abah. Taruh tangan saudara di kepala saudara yuk. Taruh tanganmu di kepalamu. Urapi Tuhan. Urapi ya Abah. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu. Urapan yang baru. Urapan yang baru, urapan yang baru ya Bang. Urapan yang membebaskan, yang melepaskan. Curahkan, 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 curahkan ya Bang. Curahkan, curahkan, curahkan. Jadikan messenger of the third Pentecost. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Tuhan. Mulai malam ini, mulai siang ini, ada groaning prayer, groaning prayer. Katakan curahkanlah kuasa
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau memberkati Rayon 2, Engkau memberkati Gembala Rayon 2, Gembala kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih bersama Bu Hermin. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Kau dahsyat ya Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih berkati WBI Sukawarna, berkati Tuhan. Berlimpah-limpah dengan luar biasa. Mari angkat kedua tangan saudara. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kembali ke Hani. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kristi. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami semua WBI Sukawarna mengucapkan banyak terima kasih ya buat Ibu Christine yang sudah jadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Sangat berterima kasih Ibu. Kita jadi wanita-wanita yang harus bangkit. Amin. Mengerang sama Tuhan. Amin. Jadi Amin. wanita-wanita yang berguna dimanapun kita berada, menjadi pembela ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu. Tuhan berkati Ibu dengan luar biasa, keluarga Ibu. Terima kasih Tuhan, karena kami umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia.